Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Haikal, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dokter. Halo, Dr. Kelas. Nah ini mengenai celana ketat nih. Ini kan lagi hits banget sekarang nih, baik pria ataupun wanita. Katanya dapat mempengaruhi terhadap kesehatan. Nah, termasuk pria, apakah berpengaruh kesehatan dok? Ya, celana yang ketat itu sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita. Oke, kalau pria gimana dok? Kalau pria, jadi dengan menggunakan celana ketat, tentunya akan meningkatkan suhu temperatur dari skrotum atau buah zakar pria. Peningkatan suhu ini nantinya akan menyebabkan penurunan konsentrasi sperma, lalu jumlah sperma, dan kecepatan sperma yang nantinya akan menyebabkan penurunan kesuburan dan kesulitan punya anak. Oke. Berarti apakah celana ketat berpengaruh terhadap kesehatan pria? Itu ada pengaruhnya ya? Tentu. Pengaruhnya dia akan meningkatkan namanya reactive oxygen species. Nah apa itu dok? Dia dengan peningkatan suhu temperatur dari skrotum, ya itu akan terjadi peningkatan metabolisme dari sel-sel sperma yang dipengaruhi aliran darah ke skrotumnya kurang, sehingga terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia yang nantinya dia akan menyebabkan membran dari spermanya rusak. Gitu. Nanti kemana-mana tuh. Masuk akal dok, karena memang sirkulasi pembuluh darah dan tidak sampai ke membrannya, otomatis berpengaruh terhadap kehidupan spermanya ini ya. Betul, DNA-nya rusak. Ya, jadi walaupun spermanya misalkan normal, tapi ternyata DNA-nya rusak, nggak bisa membuahi telur. Yang kedua, jumlahnya kurang. Kalau jumlahnya kurang, sulit hamil nanti. Nah sekarang kalau pada wanita, celana ketat berpengaruh juga dok? Iya, kalau pada wanita berpengaruh juga. Ya, cuman dia tidak berpengaruh seperti pria. Jadi bukan pengaruh karena peningkatan suhu, tapi pengaruhnya adalah karena kelembapan. Dengan menggunakan celana yang ketat, tentunya daerah V atau daerah kewanitaan, ya dia akan mengalami kelembapan yang nantinya akan berpengaruh terhadap infeksi dari jamur, ya, atau infeksi saluran kemih dan infeksi bakterial vaginosis. Hal ini nantinya akan menyebabkan terganggunya hubungan suami istri, which is ada smell, baunya yang tidak enak, lalu tidak kondisi vaginanya nggak nyaman. Iya, setuju. Dan yang lainnya, yang kedua adalah dengan adanya cairan dari vagina yang meningkat, tentunya akan mengurangi pergerakan sperma untuk menuju ke telur. Nah, sekarang bagi wanita ada pengaruhnya nggak untuk kesehatan? Nah, baik pria maupun wanita sama-sama berpengaruh, cuma ada perbedaan. Karena apa? Karena posisi genitalia dari wanita dan pria berbeda. Pria di luar, ya kan? Lalu kalau wanita di dalam. Berada di dalam. Nah, tentunya akan terjadi perbedaan. Kalau pria karena peningkatan suhu, kalau wanita karena apa? Karena kelembapannya. Kelembapan dari daerah sekitar kewanitaan itu tentunya akan meningkatkan infeksi. Ya, infeksinya apa aja? Bisa infeksi jamur, ya. Lalu berikutnya infeksi keputihan yang paling sering yaitu bakterial vaginosis. Ya, dan yang terakhir tentunya bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, itu karena ekosistem di daerah ataupun sekitar area kewanitaan ya, karena celana ketat tadi ya sirkulasinya tidak baik ya dokter ya. Sehingga mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang pertama tentunya akan menurunkan kenyamanan dalam berhubungan seksual, yang nantinya akan menurunkan kemungkinan hamil. Lalu berikutnya yang kedua, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan menghambat pergerakan dari sperma untuk bertemu dari telur. Karena kekentalan dari cairan organ kewanitaan ini ya. Oke, itu masuk akal nih. Jadi memang apalagi wanita kan ngetren sekarang kalau tidak ketat ya tidak modis ya. Nah itu memang harus diperhatikan ya karena ternyata ada pengaruhnya. Oke, Dokter Haikal, ini kan bahan untuk celana ketat dan sebagainya itu banyak macamnya karena mengikuti perkembangan zaman dan modis kali atau fashion ya. Tapi yang paling sering kita pakai atau kenakan adalah jeans, ya kan? Atau model sepertinya atau denim dan sebagainya. Itu gimana dokter? Iya, jadi pokoknya prinsipnya celana jeans atau bahan yang lainnya itu tidak boleh yang ketat nomor satu. Tidak boleh yang ketat karena apa? Karena dengan ketat dia sempit, dia menekan organ pria maupun wanita ke atas,
tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Dengan dia semakin ketat, suhu yang berada di sekitar organ reproduksi itu akan meningkat, yang itu nantinya akan berakibat buruk untuk organ reproduksi. Ya, kalau di sperma tadi kualitasnya akan buruk, tidak baik, ya. Dan yang paling berhubungan itu adalah berapa lama kita menggunakannya. Dalam waktu berapa lama, 6 bulan. Kalau cuma pakai sehari 15 menit itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, gitu. Bisa balik, dia bisa reversible. Tapi kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama, ya tiap hari lebih dari 15 menit, sejam dan sebagainya, itu nggak baik. Oke, berarti kalau lebih dari sejam dikatakan tidak baik ya? Tidak baik. Oh, oke. Jadi saya ambil ini dokter, yang saya notice bahwa memang bahan-bahan itu sangat berpengaruh, tapi tergantung ketatnya ya? Betul. Jadi bukan tergantung juga bahannya ada berpengaruh, tapi tergantung ketatnya ya, gitu ya dok? Bahannya juga berpengaruh nantinya. Nantinya berpengaruh ya? Betul. Oke. Nah ini perlu diwaspadai, apalagi kita penggemar-penggemar pakaian ketat nih. Betul. Apalagi wanita kan kalau tidak ketat tidak seksi atau tidak proporsional sesuai bentuk tubuh. Nah, sekarang ini mungkin yang hal sensitif, tapi mungkin ini sering kita abaikan dan sering dibicarakan, sering jadi pertanyaan tentang pakaian dalam. Ya. Apakah itu berhubungan juga dengan pakaian ketat atau sebagainya? Iya, prinsipnya sama ya, baik itu celana maupun celana dalam, kita harus menghindari celana yang terlalu ketat. Karena apa? Karena dengan meningkatnya suhu di area kewanitaan atau area reproduksi pria, ya nantinya akan memberi efek buruk terhadap kesehatan reproduksi kita. Oke. Jadi memang pemilihan celana dalam juga sangat penting ya. Betul. Tips bagi pemirsa di rumah yang ingin tetap modis, tetap memakai pakaian ketat, tapi tetap sehat. Gimana dokter? Ya, jadi yang pertama tentunya adalah ukurannya dan bentuk dari celana yang kita pakai. Ya, yang pertama tidak boleh terlalu ketat, ya, tidak boleh terlalu menekan ke area intim, area organ baik pria maupun wanita. Ya, karena apa? Karena dia akan meningkatkan suhu di sekitarnya yang nantinya akan menyebabkan kerusakan baik sperma maupun telur. Kerusakan yang tadi ya. Betul. Ya. Atau menyebabkan kelembapan. Oke. Yang kedua adalah pilihan bahannya. Ya, pilihan bahan yang aman untuk digunakan yaitu yang pertama adalah katun. Ya, ini karena jenisnya breathable. Ya, udara banyak yang masuk, aman untuk pria maupun wanita. Yang kedua adalah tipe bahan yang bambu. Ya, kedua tipe ini sangat baik digunakan. Sementara bahan yang tidak disarankan itu ada dua juga, yaitu yang pertama polyester, ya karena dia sirkulasi udara kurang baik, dan yang kedua adalah nilon. Itu yang tidak disarankan ya, Tidak dok, disarankan. Oke. Nah, misalnya ini kita memakai yang bahan disarankan seperti tadi katun atau terbuat dari bambu, itu berapa lama pemakaian caranya? Kalau ya terpaksa kita harus memakai pakaian ketat, dokter. Iya, intinya kalau mau pakai sesuatu yang ketat jangan terlalu lama-lama. Ya, kalau pria sih sebaiknya di bawah 15 menit. Di bawah 15 menit? Betul, ya 15 menit sampai 60 menit lah. Oh, paling lama sejam lah ya? Betul. Oke. Mau kemana juga lagi? Mau kemana juga sejam ya? Oke, jadi memang tidak disarankan. Tidak disarankan, gitu kan? Iya, karena memang tadi mengganggu organ reproduksi kita ya, sirkulasinya dan sebagainya. Betul. Oke, terima kasih Dokter Haikal. Thank you Dokter Haikal. Informasinya sangat luar biasa dan ini mengedukasi kita tips memilih dan dengan bijak memakai pakaian yang ketat. Ya, bukan tidak boleh, tapi memang kita harus bijak dari segi waktunya dan dari segi bahannya, dokter ya. Betul. Karena berpengaruh kesehatan baik pria ataupun wanita. Oke, pemirsa Hidup Sehat bersama Dokter Eklas, sudah 60 menit kita menjumpai Anda dan bersama dengan Anda. Terima kasih Dokter Haikal. Sama-sama Dokter Eklas. Dan tetap saksikan program ini setiap Jumat jam 9 pagi di TV One untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya. Salam sehat.